Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eka Bercerita, channel yang menyajikan rangkaian kisah nyata dengan gaya berita, tenang, dan mendalam. Bandung digemparkan oleh sebuah kasus yang membuat publik terdiam. Sebuah rumah yang terlihat tenang mendadak menjadi pusat perhatian setelah penemuan jasad seorang pria di dalam kulkas. Dan yang lebih mengejutkan, pihak keluarga justru diduga terlibat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu? Pagi itu, kawasan permukiman di Bandung yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi pusat perhatian setelah sebuah laporan dari warga masuk ke pihak keamanan setempat. Semuanya bermula dari sebuah rumah sederhana yang ditempati oleh sepasang suami istri. Pasangan yang selama ini dikenal tertutup namun tidak pernah menimbulkan masalah. Seorang tetangga, yang setiap hari melewati rumah tersebut, mengaku merasakan sesuatu yang ganjil sejak 2 hari terakhir. Rumah yang biasanya terdengar aktivitas kecil, seperti suara pintu dibuka, langkah kaki, atau suara televisi dari dalam, tiba-tiba tampak sunyi senyap. Lampu teras yang biasanya dipadamkan pagi hari masih menyala hingga siang, dan tidak ada tanda-tanda penghuni keluar seperti biasanya. Namun yang paling mengejutkan, dari sela ventilasi rumah itu tercium aroma aneh yang perlahan semakin menguat. Pada awalnya, warga sekitar berpikir aroma tersebut berasal dari hewan yang mungkin mati di sekitar pekarangan. Namun setelah salah seorang pemilik warung yang berada tidak jauh dari sana memastikan tidak ada bangkai hewan di sekitar lokasi, kecurigaan kembali mengarah ke rumah pasangan tersebut. Beberapa warga kemudian mencoba mengetuk pintu rumah, memanggil nama penghuni, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Ketukan demi ketukan dibalas dengan keheningan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Salah seorang tetangga yang cukup dekat dengan pasangan itu mengaku terakhir kali melihat sang suami sekitar 3 hari lalu ketika hendak membeli kebutuhan di warung. Sementara sang istri belum terlihat sejak pertengahan minggu sebelumnya. Ketidakhadiran keduanya menambah tanda tanya bagi warga. Melihat keadaan yang semakin tidak wajar, Ketua RT akhirnya memutuskan untuk menghubungi aparat kepolisian. Tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk tiba di lokasi. Polisi dengan perlengkapan lengkap segera melakukan pengecekan awal dari luar rumah. Ketika mereka mencoba membuka pintu depan, ternyata pintu dalam keadaan tidak terkunci, seolah-olah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Begitu pintu dibuka perlahan, suasana gelap dan aroma tidak sedap langsung menyambut tim. Petugas segera meminta warga menjaga jarak, sementara mereka mulai menyusuri bagian dalam rumah dengan hati-hati. Di ruang tamu, tidak ada tanda-tanda kerusakan ataupun perkelahian. Semua perabot tampak rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat petugas melangkah semakin dalam, menuju dapur, aroma yang sebelumnya tercium samar kini terasa semakin tajam dan menusuk. Kemudian, fokus tim tertuju pada sebuah kulkas berwarna putih yang terletak di pojok dapur. Perangkat itu tertutup rapat, tetapi dari arah inilah bau menyengat itu paling kuat terasa. Dengan prosedur ketat, salah satu petugas mengenakan sarung tangan dan membuka pintu kulkas dengan sangat perlahan. Momen itulah yang menjadi titik awal kehebohan besar yang kemudian menyebar ke seluruh kota. Begitu pintu kulkas terbuka, petugas menemukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Jasad seorang pria yang dipastikan telah meninggal dan diletakkan ke dalam ruang pendingin tersebut. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi tegang. Petugas melakukan langkah-langkah identifikasi awal, sementara yang lain segera meminta tambahan personel dan garis polisi untuk mengamankan lokasi. Dalam hitungan menit, kabar penemuan itu menyebar di antara warga yang sejak tadi menunggu di luar. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian tidak percaya, sebagian lagi merasa ketakutan memikirkan apa yang bisa terjadi di balik dinding rumah itu. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan identitas korban. Dan dari dokumen yang ditemukan di ruang tamu, diyakini bahwa pria tersebut adalah pemilik rumah sendiri, suami dari wanita yang selama ini tinggal bersama dirinya. Namun pertanyaan yang lebih besar segera muncul. Di mana sang istri? Mengapa rumah ditinggalkan begitu saja? Dan bagaimana hingga jasad korban bisa berada di dalam kulkas tanpa diketahui warga selama beberapa hari? Dengan berakhirnya penemuan ini, kasus langsung naik menjadi penyelidikan serius. Polisi membawa sejumlah barang bukti sekaligus memasang garis kuning di seluruh area rumah. Warga yang berkumpul tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan ketakutan mereka.
Rumah yang sebelumnya terlihat biasa saja kini menjadi lokasi kejadian perkara yang menjadi sorotan publik. Bab pertama inilah yang membuka babak panjang penyelidikan dan mengungkap serangkaian fakta yang jauh lebih mengejutkan dari apa yang tampak di permukaan. Setelah penemuan mengejutkan itu, polisi segera memperluas area pemeriksaan. Tim Inavis dan olah TKP berdatangan satu persatu, membawa perlengkapan lengkap untuk menelusuri setiap sudut rumah. Sementara warga masih berkumpul di luar pagar, petugas menutup seluruh jendela rumah untuk menjaga privasi dan integritas penyelidikan. Perlahan-lahan, satu persatu fakta awal mulai terbuka, memberikan gambaran awal tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Identitas korban akhirnya dipastikan. Pria yang ditemukan di dalam kulkas itu adalah Renan Pradipta, 38 tahun. Kepala rumah tangga yang selama ini dikenal ramah meskipun pendiam. Tidak banyak warga yang mengenalnya secara dekat, tetapi hampir semua sepakat bahwa Renan tidak pernah terlihat sebagai sosok yang memiliki musuh atau masalah berat. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil tak jauh dari rumahnya, dan tetangga mengatakan bahwa ia tipe pria yang pulang tepat waktu, jarang keluar malam, serta termasuk orang yang sangat menjaga sikap. Sementara itu, istrinya, Naila, 34 tahun, dikenal lebih tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Namun dari kondisi temuan di TKP, terungkap bahwa penempatan jasad di dalam kulkas bukanlah tindakan spontan. Petugas menemukan bahwa sebagian besar isi kulkas telah dikeluarkan dan diletakkan rapi di atas meja dapur. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang mempersiapkan ruang dalam kulkas dengan sengaja. Selain itu, pintu kulkas yang biasanya memiliki magnet penutup kuat tampak sudah dilonggarkan, seolah diatur agar tidak tertutup terlalu rapat. Di salah satu sisi pintu, ditemukan bekas noda yang kemudian oleh petugas diambil sebagai sampel. Sementara tim forensik bekerja, polisi juga memeriksa ruangan lain. Di kamar tidur, mereka menemukan sebuah koper terbuka dengan beberapa pakaian wanita yang tampak diambil tergesa-gesa. Ada juga setumpuk dokumen berserakan di meja rias, termasuk buku tabungan, beberapa kwitansi pembayaran, dan sebuah surat yang sobek setengah, seolah pernah disobek seseorang dalam kemarahan atau kepanikan. Di salah satu lemari, petugas menemukan sejumlah barang berharga seperti perhiasan, tetapi semuanya masih tersimpan rapi, menandakan bahwa motif pencurian tampaknya bisa dikesampingkan. Kembali ke dapur, polisi menemukan satu hal yang semakin membuat penyelidikan mengerucut menuju dugaan serius. Di lantai dekat wastafel terdapat bekas noda air bercampur cairan lain, seolah ada sesuatu yang telah dibersihkan dari permukaan lantai. Ada juga satu botol cairan pembersih yang baru setengah terpakai. Temuan ini menimbulkan kemungkinan bahwa pelaku berusaha menghilangkan jejak. Dalam dunia penyelidikan kriminal, setiap usaha membersihkan area, terutama di sekitar lokasi cairan tubuh, menjadi petunjuk penting bahwa pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban dan tidak ingin kejadian itu terdeteksi terlalu cepat. Selain itu, polisi menemukan ponsel Renan yang tergeletak tidak jauh dari pintu dapur. Setelah diperiksa sekilas, ponsel tersebut ternyata dalam keadaan mati, tetapi tidak rusak. Petugas menduga seseorang dengan sengaja mematikan perangkat itu. Sebaliknya, ponsel milik Naila tidak ditemukan dimanapun dalam rumah. Fakta ini semakin memperkuat misteri hilangnya sang istri sejak hari kejadian. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai memberikan keterangan awal kepada petugas. Mereka menyebut bahwa hubungan suami istri tersebut belakangan tampak tegang. Ada yang beberapa kali mendengar suara perdebatan dari dalam rumah, meski tidak jelas apa penyebabnya. Namun tak ada satupun yang menduga bahwa pertengkaran itu bisa berujung pada penemuan yang menggemparkan seperti ini. Warga juga mengungkapkan bahwa Renan sempat mengeluhkan masalah keuangan kepada salah seorang tetangga dekat, walau tidak pernah dijelaskan secara rinci. Sementara Naila sering terlihat pergi keluar rumah sendirian tanpa memberikan penjelasan kepada siapapun. Pihak kepolisian mulai menyusun potongan-potongan informasi ini menjadi gambaran awal. Dugaan bahwa korban sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan diperkuat oleh kondisi jasad dan temperatur kulkas yang tampaknya tidak menyala penuh, melainkan hanya setengah fungsi. Petugas juga menemukan bahwa aliran listrik ke kulkas sempat dimatikan sebagian. Kemungkinan dilakukan untuk memperlambat pembusukan namun tetap menghindari suara mesin yang mencurigakan. Semua temuan itu mengarah pada kesimpulan awal.
Kejadian ini bukan kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda orang luar masuk secara paksa, tidak ada barang berharga hilang, dan penempatan jasad dilakukan dengan cara yang memperlihatkan adanya upaya mengulur waktu sebelum penemuan dilakukan. Dengan hilangnya sang istri dan barang pribadinya, penyelidikan pun mulai mengarah pada satu pertanyaan besar. Apa hubungan Naila dengan kejadian ini? Apakah ia menjadi saksi, korban lain, atau justru orang yang mengetahui lebih banyak dari yang terlihat? Setelah fakta awal dari olah TKP mulai terkumpul, penyidik menempatkan fokus pada kesaksian warga sekitar. Lingkungan tempat pasangan Renan dan Naila tinggal dikenal sebagai kawasan yang cukup hangat, di mana tetangga saling mengenal meski tidak terlalu dekat. Karena itu, setiap perubahan kecil biasanya terasa oleh warga. Dan dari sinilah potongan-potongan cerita mulai muncul, memberikan gambaran mengenai dinamika rumah tangga yang selama ini tersembunyi. Warga yang pertama kali memberikan keterangan lebih mendalam adalah Bu Sumarni, pemilik warung kecil di ujung gang. Ia mengaku sering melihat Renan membeli kebutuhan harian seperti kopi, roti, atau rokok. Menurutnya, Renan adalah sosok yang sopan dan jarang berbicara panjang. Namun ia sempat memperhatikan perubahan sikap Renan 2 minggu sebelum kejadian. Renan terlihat lebih murung dan sering melamun di depan warung, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika ditanya, Renan hanya menjawab singkat bahwa rumah sedang tidak tenang. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Kesaksian berikutnya datang dari Pak Dharma, tetangga yang rumahnya bersebelahan langsung dengan pasangan tersebut. Pak Dharma mengungkapkan bahwa dalam 2 bulan terakhir, ia beberapa kali mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah Renan dan Naila, terutama pada malam hari. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk dikenali sebagai perdebatan sengit. Menurut pengamatannya, suara Naila lebih sering terdengar meninggi, sementara Renan tampak berusaha menahan diri. Namun, lagi-lagi, tidak ada satupun yang menyangka bahwa konflik tersebut bisa mengarah pada kejadian yang begitu ekstrim. Keterangan yang lebih mengejutkan datang dari seorang remaja bernama Mira, yang sering melihat Naila keluar rumah pada pagi atau siang hari. Mira mengaku melihat Naila naik ojek online beberapa kali dengan membawa tas kecil. Namun yang membuatnya curiga, Naila sering memandangi rumahnya sebelum pergi, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Ketika kembali, Naila selalu tampak tergesa-gesa, langsung masuk rumah, dan tidak menyapa siapapun. Meskipun perilaku itu tidak langsung menandakan hal buruk, ritme yang tidak biasa membuat warga merasa ada yang disembunyikan. Selain itu, seorang warga lain, Bunita, menyebut bahwa Naila pernah menangis sendirian di depan pekarangan rumah beberapa minggu sebelum kejadian. Saat didatangi, Naila hanya berkata bahwa ia sedang penat dengan masalah rumah tangga, namun tidak menjelaskan apa masalah itu. Ia mengatakan bahwa rumah tangga mereka tidak seindah yang terlihat. Sebuah kalimat yang kini terasa seperti petunjuk awal dari konflik yang lebih dalam. Dari semua kesaksian itu, gambaran besar mulai terbentuk. Rumah tangga Renan dan Naila tidak seharmonis yang terlihat. Ada konflik yang memanas, ada tekanan yang tidak diketahui sumbernya, dan ada perubahan perilaku yang semakin jelas di kedua pihak. Penyidik kemudian mulai menggali lebih jauh potensi motif yang bisa memicu tindakan fatal. Dalam penyidikan lanjutan, polisi berhasil menemukan catatan keuangan Renan yang ditemukan dalam laci kamar tidur. Dari catatan tersebut terlihat bahwa keluarga kecil ini sedang menghadapi tekanan ekonomi. Beberapa cicilan menumpuk, ada pembayaran yang tertunda, dan rekening bank mereka menunjukkan aktivitas yang tidak stabil. Hal ini selaras dengan cerita Renan yang sempat mengeluh kepada tetangga mengenai masalah keuangan. Tekanan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga, dan hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Tak hanya itu, penyidik menemukan riwayat komunikasi antara Renan dan seorang rekan kerjanya, menunjukkan bahwa Renan sempat bercerita tentang adanya perubahan sikap Naila yang membuat rumah terasa semakin tidak nyaman. Ia menyebut bahwa istrinya belakangan sering marah tanpa sebab jelas, dan terkadang pergi tanpa memberitahu kemana. Bahasa pesan yang dikirim Renan terlihat hati-hati, seolah ia tidak ingin orang lain mengetahui terlalu banyak, namun juga ingin melepaskan sedikit beban. Sementara itu, dari sisi Naila, sejumlah fakta awal dari warga mulai menimbulkan kecurigaan. Pasalnya,
Beberapa warga menyebut bahwa Naila sempat terlihat membawa satu koper kecil pada malam hari beberapa hari sebelum jasad ditemukan. Namun karena tidak ada yang mengira terjadi sesuatu yang serius, hal itu sempat diabaikan. Kini, petunjuk itu menjadi salah satu kunci dalam membangun kronologi kejadian. Dengan semua kesaksian yang terkumpul, penyelidikan mengarah pada satu kesimpulan penting. Konflik rumah tangga kemungkinan besar menjadi pemicu awal dari tragedi ini. Dalam banyak kasus serupa, pertengkaran yang tidak terselesaikan, tekanan ekonomi, dan perubahan perilaku emosional bisa menjadi campuran berbahaya yang mengarah pada tindakan ekstrim. Namun hingga saat ini, keberadaan Naila masih menjadi tanda tanya besar, dan polisi harus melangkah ke tahap berikutnya, menghubungkan semua bukti untuk mengetahui apakah Naila adalah saksi, korban lain, atau justru pelaku dalam kejadian itu. Setelah mengumpulkan kesaksian warga dan fakta awal dari lokasi kejadian, pihak kepolisian mulai memperluas penyelidikan dengan menelusuri setiap bukti yang mungkin mengarah pada pelaku. Dari semua petunjuk yang telah ditemukan, nama Naila, istri korban, menjadi fokus utama. Bukan hanya karena ia merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Renan, tetapi juga karena keberadaannya yang hilang tanpa jejak setelah perkiraan waktu terjadinya insiden menambah kecurigaan penyidik. Tim forensik kemudian kembali memeriksa kulkas tempat jasad ditemukan. Mereka menemukan serangkaian detail penting yang mengarah pada keterlibatan seseorang yang sangat mengenal kondisi rumah. Kulkas tersebut tidak berfungsi penuh. Termostatnya telah diputar ke level rendah sehingga suhu tetap dingin namun tidak cukup untuk membekukan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang berusaha memperlambat proses pembusukan tanpa menimbulkan suara mesin yang terlalu keras. Detail yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memahami isi rumah tersebut. Dalam pemeriksaan lanjutan, ditemukan sidik jari yang dominan milik Naila di bagian pegangan kulkas dan area sekitar dapur. Tidak berhenti sampai di sana, penyidik juga menemukan residu dari cairan pembersih yang sama dengan botol yang ditemukan terbuka di dapur. Sisa cairan tersebut terdapat di bagian lantai belakang meja dapur dan pada kain lap yang sudah mengering di bawah wastafel. Uji material menunjukkan bahwa kain tersebut baru digunakan beberapa hari sebelum jasad ditemukan. Pola pembersihan ini bukanlah hal biasa dan mengindikasikan seseorang berusaha menghilangkan jejak atau merapikan sesuatu setelah peristiwa penting terjadi. Selanjutnya, polisi memeriksa rekaman kamera CCTV dari beberapa rumah warga yang terpasang di sekitar gang. Meskipun rumah korban tidak memiliki CCTV, beberapa rumah tetangga memiliki kamera yang mengarah ke jalan masuk. Dari rekaman tersebut, tim penyidik menemukan bahwa pada malam sebelum rumah terlihat sunyi, ada sosok wanita yang diduga kuat sebagai Naila keluar dari rumah sekitar pukul 22.40 dengan membawa koper kecil berwarna gelap. Ia tampak menunduk, memakai masker, dan berjalan cepat menuju ujung gang sebelum menghilang dari kamera. Rekaman tersebut menjadi salah satu bukti paling signifikan karena memperkuat dugaan bahwa Naila keluar rumah dengan sengaja, bukan karena terpaksa atau diculik. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jejak digital. Ponsel korban yang ditemukan dalam keadaan mati ternyata memiliki riwayat panggilan tidak terjawab dari sebuah nomor yang belum teridentifikasi. Namun yang menarik perhatian penyidik adalah keberadaan pesan terakhir yang dikirim ke ponsel Naila, berisi permintaan maaf dari Renan dan ajakan untuk bicara baik-baik. Pesan itu dikirim sekitar 1 jam sebelum perkiraan waktu kematian berdasarkan kondisi jasad. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum tragedi terjadi, pasangan tersebut sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil, mungkin setelah pertengkaran panjang. Selain itu, penyidik menemukan bahwa ponsel Naila sempat aktif beberapa jam setelah waktu yang diduga sebagai puncak kejadian, berdasarkan pencatatan BTS dari operator. Lokasi terakhir ponsel Naila terdeteksi berada di sebuah kawasan pemukiman yang cukup jauh dari rumah mereka. Namun setelah itu perangkat tersebut mati total atau sengaja dimatikan. Fakta ini membuat polisi yakin bahwa Naila tidak sedang menjadi korban, melainkan seseorang yang secara sadar menjauh dari lokasi kejadian. Pemeriksaan lanjutan dilakukan terhadap barang-barang di kamar tidur. Terdapat sebuah buku catatan kecil yang di bagian belakangnya ditemukan beberapa tulisan tangan Naila yang mengungkapkan tekanan emosional yang ia rasakan selama berbulan-bulan. Dalam beberapa bagian catatan itu, Naila menulis bahwa ia merasa terjebak, lelah, dan tidak sanggup menghadapi pertengkaran berulang. Meskipun tidak menyebutkan rencana atau tindakan spesifik,
Catatan tersebut memberikan gambaran bahwa Naila berada dalam kondisi psikologis yang labil, sehingga kemungkinan ia terlibat dalam insiden ini menjadi semakin kuat dalam analisis polisi. Dengan semua bukti yang terkumpul, sidik jari, rekaman CCTV, keberadaan ponsel, catatan pribadi, dan bukti pembersihan, penyidik sampai pada kesimpulan bahwa kematian Renan tidak hanya berkaitan dengan konflik rumah tangga, tetapi ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah peristiwa itu terjadi. Semua bukti mengarah pada satu sosok, Naila. Di tahap ini, pihak kepolisian mulai memasukkan nama Naila ke dalam daftar pencarian orang. Foto dan identitasnya disebarkan ke seluruh pos polisi di Bandung dan wilayah sekitarnya. Pencarian dilakukan secara besar-besaran, mengingat pentingnya menemukan Naila untuk mengungkap motif sebenarnya. Apakah ia bertindak sendiri? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Atau adakah hal lain yang lebih besar terjadi di balik peristiwa ini? Penyelidikan yang mengarah kuat pada keterlibatan Naila membuat pihak kepolisian bergerak cepat. Setelah namanya resmi masuk dalam daftar pencarian orang, berbagai satuan dikerahkan untuk menelusuri kemungkinan rute pelarian yang mungkin ia gunakan. Penelitian terhadap riwayat ponselnya, rekaman CCTV, hingga titik-titik yang berpotensi menjadi tempat persembunyian dilakukan secara menyeluruh. Namun pencarian itu tidak berjalan mudah. Naila menonaktifkan ponselnya, tidak menggunakan kartu ATM, dan tampaknya berusaha menghilang tanpa meninggalkan jejak digital apapun. Terobosan besar datang 2 hari setelah pencarian dimulai. Seorang warga di daerah Lembang melapor kepada polisi bahwa ia melihat seorang wanita dengan ciri-ciri mirip dengan foto Naila berjalan sendirian di dekat sebuah penginapan sederhana. Wanita itu tampak linglung dan membawa tas selempang kecil. Berbeda dari koper yang sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV. Polisi segera mendatangi lokasi tersebut dan mengamati penginapan dari kejauhan. Setelah melakukan konfirmasi dengan pemilik penginapan, diketahui bahwa wanita itu memang datang pada malam sebelumnya dan memesan kamar hanya untuk beristirahat sejenak. Polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan dengan prosedur standar. Ketika pintu kamar diketuk, terdengar langkah kaki pelan dari dalam. Naila akhirnya membuka pintu dengan wajah pucat dan mata sembab, seolah sudah tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri lagi. Ia tampak terkejut namun tidak melakukan perlawanan apapun. Petugas kemudian membacakan identitas dan alasan penangkapannya sebelum membawanya menuju mobil patroli. Rekaman kecil momen itu kemudian menjadi salah satu bukti penting dalam kronologi penyelidikan. Di kantor polisi, Naila menjalani pemeriksaan intensif. Pada awalnya, ia memilih diam, hanya menunduk dan memeluk kedua tangannya. Namun seiring berjalannya waktu, dan setelah didampingi penasehat hukum, Naila mulai memberikan keterangan. Dari sinilah benang merah awal mengenai kejadian di dalam rumah mereka mulai terbentuk. Naila mengaku bahwa hubungan rumah tangganya dengan Renan telah memburuk selama beberapa bulan terakhir. Pertengkaran kecil yang awalnya disebabkan oleh masalah ekonomi, perlahan berubah menjadi konflik emosional yang lebih besar. Naila merasa bahwa ia sering disalahkan atas kondisi keuangan keluarga, sementara Renan merasa bahwa Naila kurang memahami tekanan yang ia hadapi. Perdebatan demi perdebatan menumpuk, membentuk dinding yang membuat keduanya semakin menjauh. Dalam keterangannya, Naila mengaku bahwa malam kejadian itu mereka kembali bertengkar, dan pertengkaran tersebut jauh lebih panas dari biasanya. Namun di titik ini, keterangan Naila menjadi rumit. Beberapa bagian dari ceritanya tampak tidak konsisten dengan bukti-bukti yang ditemukan di TKP. Naila mengklaim bahwa ia tidak berniat menyakiti suaminya. Namun ia juga mengaku panik setelah mendapati Renan dalam keadaan tidak bernyawa. Ia menyebut bahwa kejadian itu tidak terencana, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana sebenarnya Renan meninggal. Ketidakjelasan ini membuat penyidik semakin berhati-hati dalam menggali informasi lebih dalam. Naila mengatakan bahwa setelah menyadari suaminya tidak bergerak, ia mengalami shock dan ketakutan luar biasa. Dalam kondisi panik dan tidak berpikir jernih, ia memutuskan untuk menyembunyikan jasad suaminya di dalam kulkas. Tindakannya itu, menurutnya, bukan karena ia memiliki rencana tertentu, melainkan karena ia diliputi ketakutan akan konsekuensi yang harus ia hadapi. "Saya takut. Saya tidak tahu harus bagaimana," ujar Naila dalam salah satu sesi pemeriksaan.
Polisi kemudian menanyakan alasan Naila meninggalkan rumah dan menghilang selama beberapa hari. Ia mengaku tidak sanggup melihat TKP lagi dan merasa tidak mungkin kembali menghadapi kenyataan. Ia pergi tanpa tujuan jelas, hanya ingin menjauh dari apa yang terjadi. Namun di sisi lain, penyidik menemukan bahwa beberapa barang pribadinya dipersiapkan dengan rapi sebelum ia pergi, termasuk ponsel yang sengaja dimatikan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa meskipun Naila berada dalam kondisi emosional tidak stabil, tetap ada unsur kesengajaan dalam upaya meninggalkan rumah dan menghindari penyelidikan. Sementara itu, penyidik mulai merangkai kemungkinan motif yang melatar belakangi kejadian ini. Konflik ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling kuat. Catatan keuangan keluarga menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam tekanan besar. Selain itu, catatan pribadi Naila yang ditemukan di kamar tidur menunjukkan bahwa ia mengalami tekanan emosional yang berat. Dalam beberapa tulisannya, ia mengungkapkan rasa tidak dihargai, merasa tertekan, dan kehilangan kendali atas hidupnya. Meski keterangannya memberikan petunjuk awal, polisi belum dapat mengambil kesimpulan final. Mereka terus memeriksa kesesuaian cerita Naila dengan bukti forensik, sidik jari, kondisi jasad, serta pola pembersihan yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun bab ini menandai titik penting. Naila kini resmi ditahan, dan motif awal mulai terungkap meskipun masih penuh pertanyaan yang harus dijawab. Dengan tertangkapnya Naila, penyelidikan memasuki tahap baru. Kini, fokus tidak lagi pada pencarian, tetapi pada penyusunan kronologi yang lebih detail. Apakah kejadian itu benar-benar spontan, atau ada motif yang jauh lebih gelap di balik tragedi ini? Dengan ditangkapnya Naila dan pemeriksaan awal yang telah dilakukan, penyelidikan memasuki fase yang lebih mendalam. Setiap kata, setiap ekspresi wajah, setiap jeda yang muncul selama pemeriksaan menjadi bahan analisis bagi penyidik. Namun yang terjadi berikutnya adalah fase penuh ketidakpastian. Pernyataan Naila tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Disinilah penyidik menghadapi tantangan terbesar, menyaring kebenaran dari pengakuan yang berubah-ubah. Pada pemeriksaan lanjutan, Naila mulai lebih kooperatif, namun tetap menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Dalam salah satu sesi pemeriksaan, Naila mengaku bahwa pertengkaran besar pada malam kejadian dipicu oleh masalah keuangan keluarga yang semakin memburuk. Ia mengatakan bahwa tekanan mental membuat dirinya meledak dan kehilangan kendali atas emosinya. Namun ketika ditanya bagaimana Renan akhirnya tidak bernyawa, Naila menjawab dengan suara lirih, "Saya tidak ingat. Semuanya terjadi begitu cepat." Pernyataan ini membuat penyidik ragu, karena pada kasus gangguan emosional akut, biasanya korban masih mengingat rangkaian kejadian secara garis besar. Di sesi berbeda, Naila justru memberikan versi lain. Ia mengaku bahwa Renan sempat terjatuh setelah dorongan keras yang ia lakukan saat mereka sedang bertengkar. Menurutnya, insiden itu tidak disengaja. Namun fakta di TKP menunjukkan bahwa posisi jasad dan kondisi tubuh korban tidak sepenuhnya sesuai dengan skenario jatuh biasa. Tim forensik menemukan indikasi adanya benturan lebih dari satu kali, serta tanda-tanda lain yang menunjukkan kemungkinan adanya kontak fisik tambahan sebelum korban meninggal. Ketidaksinkronan ini menambah kerumitan kasus. Polisi harus mengurai mana peristiwa yang benar-benar terjadi, mana yang disamarkan, dan mana yang mungkin dipengaruhi kondisi psikologis Naila saat itu. Beberapa penyidik mencatat bahwa Naila kerap tampak linglung dan kehilangan fokus selama pemeriksaan. Namun pada saat-saat tertentu ia terlihat sangat sadar dan mampu menjelaskan detail-detail kecil. Keadaan ini membuat mereka harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada aspek emosional dan psikologis yang memengaruhi cara Naila mengingat kejadian. Fakta berikutnya yang bertentangan muncul ketika penyidik menanyakan persiapan barang-barang yang dibawa Naila saat ia melarikan diri. Dalam keterangannya, ia mengaku pergi tanpa membawa apapun selain tas kecil. Namun bukti CCTV menunjukkan bahwa ia membawa koper kecil saat keluar dari rumah pada malam kejadian. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Naila terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Saya panik, saya hanya mengikuti naluri." Namun jawaban ini kembali tidak menjelaskan mengapa ia membawa koper yang tampaknya telah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap ponsel Renan memperlihatkan bahwa ada pesan yang tidak dibuka dan tidak dibalas oleh Naila sebelum kejadian,
padahal ponsel Naila masih aktif saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Naila mungkin sengaja mengabaikan pesan tersebut, atau sedang berada dalam suasana hati yang tidak ingin berkomunikasi dengan suaminya. Penyidik juga menemukan bahwa ada beberapa panggilan masuk dari nomor lain pada malam kejadian yang belum diketahui siapa pemiliknya. Naila membantah mengetahui nomor tersebut. Namun penyidik terus menelusuri fakta ini karena bisa menjadi petunjuk keberadaan pihak lain. Hasil pemeriksaan forensik juga menunjukkan adanya sisa cairan pembersih di beberapa titik yang tidak disebutkan Naila dalam keterangannya. Ia mengaku hanya membersihkan lantai untuk menghilangkan noda air. Namun jejak cairan ditemukan pada permukaan yang lebih tinggi, seperti pegangan kulkas dan sisi meja dapur. Hal ini membuat penyidik bertanya-tanya, apakah pembersihan itu dilakukan untuk alasan tertentu yang belum diakui Naila? Di tengah pemeriksaan yang semakin kompleks, polisi juga meminta pendampingan psikolog kriminal untuk menilai keadaan mental Naila. Dari observasi awal, psikolog mengatakan bahwa Naila berada dalam kondisi tekanan emosional dan rasa bersalah yang besar, namun tetap menunjukkan pola pikir yang struktur dan logis pada momen tertentu. Artinya, meskipun ia mengalami guncangan psikologis, ada kemungkinan besar bahwa ia masih menyadari apa yang ia lakukan sebelum dan sesudah kejadian. Kontradiksi juga muncul saat Naila ditanya mengenai hubungan terakhirnya dengan Renan. Ia menyebut bahwa Renan sempat berubah belakangan ini, lebih mudah marah, lebih tertutup, dan sering tidak pulang tepat waktu. Namun keterangan tetangga dan rekan kerja justru menunjukkan bahwa Renan tetap bekerja dengan normal dan tidak menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Hal ini membuka kemungkinan bahwa Naila memiliki persepsi berbeda terhadap suaminya. Mungkin dipengaruhi tekanan atau konflik internal yang ia alami. Pada titik ini, penyidik menyadari bahwa kebenaran tidak bisa hanya bersandar pada pengakuan Naila. Mereka harus mengandalkan bukti-bukti objektif, analisis forensik, jejak komunikasi, dan rekonstruksi kemungkinan kejadian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Naila mungkin menyembunyikan sesuatu, baik untuk melindungi dirinya, menutupi rasa bersalah, atau karena ia sendiri tidak sanggup menghadapi realitas tragedi tersebut. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif, penyidik merasa perlu melakukan langkah lanjutan yang lebih konkret untuk memperjelas alur kejadian. Semua bukti yang ditemukan, sidik jari, rekaman CCTV, jejak pembersihan, hingga ketidaksinkronan pengakuan Naila, harus dirangkai dalam satu garis waktu yang utuh. Untuk itu, polisi memutuskan melakukan rekonstruksi, mencoba mengembalikan potongan peristiwa ke posisi aslinya. Rekonstruksi ini dilakukan di lokasi kejadian dengan melibatkan saksi ahli, namun tanpa kehadiran langsung warga untuk menjaga keamanan dan objektivitas proses. Tim penyidik memulai dari titik awal yang diyakini sebagai pemicu utama. Pertengkaran besar yang terjadi pada malam sebelum rumah keluarga itu menjadi sunyi total. Berdasarkan analisis pesan terakhir di ponsel Renan, catatan pribadi Naila, serta kesaksian tetangga yang mendengar suara keras, penyidik menempatkan awal kejadian sekitar pukul 20.30. Pada fase ini, rekonstruksi memperkirakan bahwa Renan dan Naila sedang membicarakan tekanan ekonomi keluarga yang semakin berat. Konflik kecil yang sebelumnya sering terjadi memuncak menjadi pertengkaran besar yang sulit dikendalikan. Bergerak ke fase berikutnya, penyidik mencoba memadukan dua versi keterangan Naila yang berbeda. Versi pertama menyebut bahwa Renan jatuh setelah terdorong. Versi kedua menyiratkan bahwa kehilangan nyawa terjadi setelah rangkaian kontak fisik yang tidak sengaja. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan adanya lebih dari satu titik benturan, sehingga penyidik menyusun skenario lebih lengkap. Kemungkinan besar Renan dan Naila terlibat dalam kontak fisik akibat emosi yang memuncak. Saat situasi tidak terkendali, Renan bisa saja terjatuh dan mengalami benturan fatal. Namun penyidik juga membuka kemungkinan bahwa benturan lanjutan terjadi setelah benturan awal, mengingat adanya pola luka yang tidak sepenuhnya konsisten dengan satu kali jatuh. Pada tahap ini, penyidik belum mengambil kesimpulan siapa yang memicu benturan fatal tersebut. Namun rekonstruksi menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di titik itu, Renan tidak lagi dalam kondisi sadar setelah benturan terakhir. Penyidik kemudian memindahkan fokus pada tindakan setelah kejadian. Ini adalah bagian paling kritis dan paling jelas terlihat dari bukti-bukti yang terkumpul. Berdasarkan jejak pembersihan di dapur, residu pada kain lap,
dan botol cairan pembersih yang ditemukan setengah terpakai, polisi menyimpulkan bahwa Naila melakukan tindakan pembersihan dalam kondisi panik. Cairan pembersih yang ditemukan bukan hanya pada lantai, tetapi juga pada beberapa permukaan vertikal seperti pegangan kulkas dan sisi meja. Ini menunjukkan bahwa Naila mencoba menghapus jejak-jejak tertentu, meskipun ia tidak secara jelas mengakuinya dalam pemeriksaan. Selanjutnya, penyidik menyusun tahap di mana jasad Renan dipindahkan ke dalam kulkas. Analisis forensik menunjukkan bahwa proses itu kemungkinan dilakukan dalam waktu yang tidak lama setelah kejadian. Kulkas yang dilonggarkan penutup magnetnya dan dikeluarkannya makanan dari dalam ruang pendingin memperkuat dugaan bahwa tindakan itu dilakukan dalam keadaan penuh kepanikan namun tetap disertai keputusan yang disengaja. Dalam rekonstruksi, penyidik memperkirakan bahwa Naila membutuhkan waktu cukup lama untuk memindahkan jasad ke kulkas, mengingat berat tubuh Renan dan kondisi ruang dapur yang sempit. Selesai memindahkan jasad, penyidik menempatkan tindakan selanjutnya pada fase pelarian. Berdasarkan rekaman CCTV, Naila keluar dari rumah sekitar pukul 22.40 membawa koper. Dengan menyatukan bukti ini, penyidik menyimpulkan bahwa setelah melakukan pembersihan dan menempatkan jasad di kulkas, Naila mengumpulkan beberapa barang pribadi sebelum meninggalkan rumah. Tindakan mematikan ponsel Renan dan menyembunyikan ponsel miliknya sendiri juga diperkirakan dilakukan pada fase ini. Dalam rekonstruksi, polisi juga meninjau ulang rute pelarian Naila berdasarkan sinyal terakhir ponselnya serta rekaman kamera jalan raya. Mereka memperkirakan bahwa Naila berjalan menuju titik di mana ia bisa mendapat akses transportasi umum tanpa menarik perhatian warga sekitar. Proses ini tidak menempatkan Naila sebagai seseorang yang melarikan diri dengan perencanaan matang, tetapi jelas menunjukkan bahwa ia sadar bahwa tindakannya, baik sebelum maupun setelah kejadian, akan berdampak besar. Setelah seluruh potongan kejadian disusun, penyelidik mulai merangkaikan kronologi final yang lebih solid. Meski masih terdapat celah tertentu yang belum sepenuhnya jelas, alur besar peristiwa terbentuk dengan pola sebagai berikut. Pertengkaran besar terjadi sebagai puncak masalah rumah tangga. Terjadi kontak fisik yang menyebabkan benturan fatal pada Renan. Naila panik dan melakukan pembersihan sebagian area dapur. Jasad dipindahkan ke dalam kulkas. Naila mengumpulkan beberapa barang, lalu meninggalkan rumah. Beberapa hari kemudian, jasad ditemukan setelah warga mencium bau tidak biasa. Rekonstruksi ini menjadi dasar bagi penyidik untuk melangkah ke tahap berikutnya. Penguatan alat bukti, penentuan pasal yang relevan, dan analisis terhadap kondisi psikologis yang turut memengaruhi tindakan Naila. Kasus yang bermula dari sebuah rumah kecil di Bandung itu kini menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Berita penemuan jasad dalam kulkas, penangkapan sang istri, serta rekonstruksi yang mengungkap rangkaian peristiwa penuh ketegangan membuat publik terkejut. Tidak hanya warga sekitar, tetapi juga masyarakat di berbagai daerah yang mengikuti perkembangan kasus ini melalui media. Reaksi yang muncul pun beragam, mulai dari rasa takut, keheranan, hingga empati terhadap tekanan yang mungkin melatar belakangi tragedi ini. Di lingkungan tempat pasangan Renan dan Naila tinggal, suasana berubah drastis. Rumah yang dulu tampak biasa kini menjadi simbol keprihatinan. Banyak warga yang mengaku sulit tidur setelah mengetahui detail kejadian tersebut. Beberapa orang, terutama yang mengenal keduanya secara pribadi, merasa tidak percaya bahwa konflik rumah tangga yang selama ini hanya terdengar samar-samar bisa berujung pada penyelidikan kasus serius. Banyak yang mengungkapkan bahwa Naila sebenarnya tampak seperti wanita pendiam dan tenang, sementara Renan dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras. Perbedaan antara citra luar dan peristiwa yang sebenarnya terjadi menambah kejutan tersendiri bagi masyarakat. Secara psikologis, kasus ini juga menjadi bahan diskusi para ahli. Banyak psikolog dan konselor keluarga yang memberikan pandangan mengenai kondisi mental pelaku kekerasan rumah tangga, tekanan ekonomi, serta dampak emosional dari konflik panjang yang tidak terselesaikan. Mereka menyoroti bahwa dalam kondisi mental yang tidak stabil, seseorang dapat kehilangan kendali hingga melakukan tindakan impulsif yang berbahaya. Meski demikian, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Analisis ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat bahwa komunikasi dalam hubungan, pengelolaan stres, dan penanganan konflik adalah hal krusial yang tidak boleh diabaikan. Di media sosial,
Diskusi berkembang lebih luas. Banyak yang mencoba memahami apa yang sebenarnya dirasakan Naila sebelum kejadian. Sebagian warganet mengaitkannya dengan kondisi psikologis dan tekanan rumah tangga, sementara sebagian lagi menilai bahwa tindakan menyembunyikan jasad menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang tidak bisa dianggap sebagai tindakan panik semata. Komentar-komentar ini sejatinya menggambarkan kompleksitas kasus, bahwa sebuah tragedi rumah tangga bisa memiliki lapisan-lapisan persoalan yang tidak terlihat oleh publik. Di sisi lain, keluarga besar Renan dan Naila juga menerima dampak emosional yang berat. Keluarga Renan harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang mereka cintai meninggal dalam kondisi yang sangat tidak terduga. Sementara keluarga Naila terkejut dan sedih karena sosok yang mereka kenal sebagai pribadi lembut kini berada dalam proses hukum. Kedua keluarga menjalani masa penuh tekanan psikologis, antara menerima kenyataan dan mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Pihak kepolisian, setelah menyelesaikan rekonstruksi dan menyusun kronologi kasus, kini melanjutkan proses ke tahap hukum selanjutnya. Berbagai pasal sedang dipertimbangkan, mulai dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga hingga tindakan menghilangkan bukti. Tim penyidik juga tetap mempertimbangkan kondisi psikologis Naila sebagai salah satu faktor analisa, namun tetap menempatkan keadilan sebagai prioritas utama. Kasus ini mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengenali tanda-tanda tekanan dalam rumah tangga dan mencari bantuan sebelum konflik berkembang menjadi tragedi. Banyak lembaga konseling keluarga mulai mengangkat kasus ini sebagai contoh nyata bahwa masalah yang dipendam terlalu lama bisa menjadi pemicu tindakan yang tidak terduga.